nggak sempet, tapi si recordingnya ini bakal terbatas sih waktunya gitu ya. Oke, teman-teman di sini udah banyak banget, udah ada 4.000 orang ya, teman-teman. Ada Sergio Ramos juga nih. Ini pemain bola favorit saya nih, Sergio Ramos. Ada Mas Rundiansyah, Mas Denny, ada Kak Ivana nih, Kak Ivana yang ini nih teman-teman, admin grup kita yang motivator kita yang selalu ngejagain kita supaya bisa ngonten EJ Sport dengan luar biasa baik teman-teman, dan selalu ngasih support, ngasih juga wejangan, ngasih juga ilmu juga buat teman-teman semua supaya bisa afiliasi EJ Sport lebih baik. Nah, kita mulai teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nubim teman-teman. Saya adalah certified trainer dari TikTok Shop dan Tokopedia. Terus juga saya bagian dari affiliate dan community manager dari Power Commerce Asia atau PCA. Dan sebelumnya memang saya kerja di TikTok teman-teman. Sebelum dari sini saya memang kerja di TikTok selama kurang lebih 3 tahun di bagian edukasi untuk seller dan juga affiliate teman-teman. Jadinya kurang lebih kalau misalkan teman-teman apa namanya itu emang backgroundnya Mas Nubim ini apa sih kok jarang kelihatan nggak kayak suhu-suhu di luaran sana, ya karena bukan suhu teman-teman ya. Kalau suhu nanti panas ya. Oke. Nah, kita akan bahas tentang EJ Full Squad Creator Handbook. Jadi ini tuh adalah panduan lengkap untuk kreator affiliate EJ Sport. Yang mana ini tuh kita bakal coba trial selama Mei sama Juli ke depan teman-teman. Karena kan Juni, Juli itu banyak sekali event lari. Terutama bulan Juni, bulan depan tuh tanggal 16 ada BTN Jakim. Which is EJ Sport ini merupakan salah satu yang support si BTN Jakim, dan ada jersey BTN Jakim juga ya teman-teman. Siapa yang ikut BTN Jakim ini, Mas Syah udah siap ini long run nih di BTN Jakim. Terus nanti apa nama itu katanya mau juga trailan di Cisadon katanya Mas Syah ya. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman jangan lupa isi absen ya teman-teman, supaya nanti kita bakal kirimkan handbooknya di email kayak gitu. Kita mulai aja teman-teman. Jadi sebenarnya untuk handbook ini nanti teman-teman gak harus baca dari awal, tapi ada modul wajib yang bisa teman-teman pakai terutama untuk posting konten pertama. Karena di sini juga pasti ada yang baru pertama kali mau affiliatein produk EJ Sport. Pertama adalah psikologi pembeli. Kita ngomongin psikologi pembeli itu kenapa sih? Karena kalau konten itu kita gak bisa asal-asalan. Yang namanya kita ngomongin tentang algoritma gitu ya di TikTok gitu ya. Sebenarnya itu tuh algoritma itu kita anggaplah dia tuh sebagai kurir paket, dan konten kita itu adalah paketnya. Nah, gimana caranya si paket ini nyampe ke rumah enggak retur gitu? Apalagi yang COD gitu. Carok ini on destination ya. Oh, enggak, bukan, bukan. Cash on delivery gitu ya. Nah, supaya bisa si paket ini nyampe ke ke alamat yang tepat, alamatnya itu harus benar-benar lengkap, teman-teman. Di mana alamat ini adalah informasi yang teman-teman masukkan dari konten ke dalam si konten yang teman-teman upload gitu. Salah satunya adalah konten teman-teman tuh ditujukan buat siapa gitu. Jadinya kita harus memahami yang namanya siapa pembeli kita dan bagaimana menjawab hambatan mereka sebelum posting pertama kali. Karena mungkin teman-teman kalau misalkan mikir EJ Sport itu apa gitu. Kalau misalkan orang awam pasti mikirnya, oh mungkin ini obat gitu. Oh mungkin ini apalah gitu. Ya. Padahal ternyata ini adalah suplemen makanan yang bisa membantu atau nge-support kehidupan atau gaya hidup aktif kita gitu. Terus yang jadi masalah utama $1 juta buat para afiliator adalah bagaimana kita membuat konten yang banyak dari satu sampel. Bener kan? Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang gimana sih caranya bikin konten yang banyak gitu, kadang-kadang pas bikin konten tuh suka idenya apa lagi gitu, udah gini ngapain lagi. Nah, kita bisa belajar juga gimana caranya memanfaatkan satu sampel ini bisa menjadi berbagai macam konten. 5 konten pun itu masih sedikit teman-teman. Masih bisa digunakan ke dalam jenis-jenis konten yang lain. Terus yang ketiga adalah gimana caranya kita ngonten affiliate supaya terhindar dari pelanggaran. Gitu. Mungkin teman-teman di sini juga pasti
kasih tahu juga ya, saya sharing juga gitu. Kayak misalkan teman-teman pernah kena kendala pelanggaran dan segala macamnya gitu. Ada overclaim, ada mungkin eh, klaim yang belum terbukti dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini gimana caranya kita supaya bisa klaimnya kita itu sesuai dengan apa yang dipunya sama EJ Sport dan sesuai dengan kebijakan komunitas di TikTok gitu. Oke, lanjut. Nah, kita pertama kali bahas tentang brand, produk, dan psikologi pelari gitu. Karena kalau misalkan ngomongin tentang EJ Sport, pasti dia deket banget dengan pelari. Meskipun sebenarnya bisa buat sepedaan, naik gunung, banyak banget lah kegunaannya. Cuman saat ini kan yang paling hype-nya banget, yang paling culture banget adalah pelari gitu. Kita harus pahami produknya dulu supaya kita menceritakan produknya dengan benar. Nah, ngomongin positioning dan tone yang tepat. Kalau misalkan kita bawain tentang produk EJ Sport, saya tanya nih ke teman-teman, bisa nggak dibawanya begini? Halo guys, saya memiliki suplemen yang bagus banget buat lari, bisa bantu di atas 10 kilometer itu nggak perlu banyak minum atau misalkan nggak perlu merasa capek karena saya minum suplemen EJ Sport. Nggak mungkin dong kita bawain EJ Sport seperti itu gitu. Tone-nya harus agak semangat, terus juga tone-nya harus lebih tegas atau misalkan yang memang berenergi teman-teman. Karena ngomongin tentang EJ Sport itu adalah bahan bakar praktis untuk pelari Indonesia yang mau finish kuat gitu. Bahasanya begitu gitu. Tapi ketika membawakan si EJ Sport ini kan kita gak boleh ya melakukan klaim yang terlalu berlebihan gitu. Nah, supaya kita lebih aman, kemudian tonnya lebih tepat, kita harus jujur dan personal. Cerita dari pengalaman gimana kita pakai EJ Sport ini untuk nge-support kegiatan kita, lari kita gitu. Bukan klaim umum tentang produk. Karena kan kalau misalkan di luar sana banyak lah kalau misalkan ngomongin tentang suatu produk dia udah ada nih khasiatnya bla 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 bla. Tapi kan kalau misalkan disebutkan terlalu umum, terlalu lurus begitu, kayaknya iklan banget gitu. Jadi harus dibikin lebih personal lagi, lebih relate lagi dengan cara cerita mengenai pengalaman. Terus yang kedua adalah harus kontekstual. Selalu kaitkan dengan situasi olahraga spesifik dan nyata. Saya pernah nemu salah satu afiliator yang membawakan produk EJ Sport. Ceritanya itu dia lari depan komplek gitu. Cek, 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 cek berdua gitu. Ih enak banget saya makan, saya konsumsi EJ Sport. Jadinya lebih bertenaga. Terus yang bawa kamera nanya, ada rasa apa aja? Rasa pisang dan rasa stroberi. Kak Ivana Rose pasti ngamuk kalau misalkan denger ini. Karena apa? Gak ada guys yang namanya rasa stroberi. Mungkin nanti ada, gak tahu ya. Nanti mungkin kita bilang Kak Ivana nanti adain rasa stroberi ya. Boleh lah nanti mungkin ya. Tapi kan sebenarnya Eja Sport itu adanya rasa pisang dan rasa apa? Jeruk teman-temannya. Ya rasa jeruk gitu. Berarti konteksnya harus juga sesuai dengan situasi nyata gitu daripada ngomong sembarangan teman-teman. Dan pastikan ya kalau misalkan EJ Sport kan dia suplemennya untuk lari olahraga yang real gitu kan atau misalkan yang memang beneran olahraga gitu. Jangan terlalu kelihatan bahwa kita tuh ya asal-asalan bawain kontennya gitu. Teman-teman di sini yang sering apa namanya tuh ngirimin kontennya di grup tuh saya selalu cekin tuh. Wah, bagus nih pas dia lari jarak jauh. Terus ada yang pakai Strava, ada yang apa di Arab Saudi kemarin Mas siapa ya saya lupa gitu. Nah, itu keren banget teman-teman. Terus yang ketiga adalah inklusif. Inklusif gitu. Inklusif ini maksudnya adalah bahwa produk ini tuh buat semua orang, nggak cuma buat atlet pro. Untuk pelari pemula pun bisa gitu. Paling dia itu butuh panduan untuk fueling, teman-teman. Kayak misalkan contohnya saya. Nah, saya sama Mas Syah itu berat badannya hampir mirip.
Tapi yang membedakan adalah Masya itu isinya otot, kalau saya isinya lemak. Karena saya mager, Masya itu aktif banget. Bisa gak dua nyanya pakai EJ Sport? Jawabannya bisa gitu. Tapi gimana penggunaannya? Kalau Masya dia pakai EJ Sport ketika dia tektokan Cisadon sama Bromo, gitu. Kalau saya lari 10 kilo, 5 kilo dah gitu. Karena memang saya bukan tipikal yang suka olahraga gitu. Dan gampang capek. Gimana caranya supaya saya bisa menjangkau batasan atau melewati batasan saya ya? Ini saya dibantu EJ Sport jadinya tenaga saya nambah kayak gitu. Jadinya semua orang pun bisa selama digunakan dengan tepat kayak gitu. Nah, ini tone yang salah dan benar ya. Kita bandingin secara langsung gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang manfaatnya gitu. Banyak juga kan yang suka bilang kayak ini bisa menambah stamina luar biasa. Gitu. Daripada kayak gitu, kan kedengarannya kayak iklan banget ya gitu. Kayak beneran iklan di TV gitu. Nah, daripada kita melakukan pembawaan yang seperti itu, kita bisa pakai tone yang lebih personal lagi. Jadinya saya lebih ngerasa lebih kuat lagi sih pas kilometer terakhir. Soalnya kemarin tuh di kilometer 40 saya udah mulai kayak kelayangan gitu. Ternyata pas udah minum Eja Sport jadinya lebih fokus lagi, lebih semangat lagi kayak gitu. Manfaatnya ada dijelasin, tapi perbedaannya tone-nya juga beda kan, kayak gitu. Terus kualitas produk, Eja Sport kualitasnya terbaik, terbaik, kebanggaan nasional guys. Tapi apakah kita bisa nyebut ini terbaik di dunia atau terbaik di Indonesia? Nomor satu. Meskipun yes, iya nomor satu. Tapi kan kita gak bisa ngasih klaim seperti itu. Karena apa? Klaimnya terlalu umum, terlalu luas. Daripada ngomongin tentang dia produk terbaik dan nomor satu, kita bisa alihkan ke ngomongin ke kualitas yang lebih personal, yang lebih memang mengasih manfaat juga gitu. Kalau ini sih misalkan nggak bikin mual daripada yang lain gitu. Soalnya aku pernah coba, terus ternyata kayak kerasanya mual dan puyeng gitu. Kalau ini produknya lebih aman buat saya. Kualitasnya dijelasin nggak? Secara implisit itu dijelasin juga gitu. Daripada kita bilang ini terbaik nomor satu, bla 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 bla. Terus kalau misalkan kita mau ngajakin coba ya, daripada bilang semua orang harus coba, dijamin suka gitu. Mungkin ada orang yang tertarik, iya, tapi banyak juga orang yang mungkin merasa kurang relate gitu. Makanya teman-teman kan bisa suka juga bilang kayak gini, kalau misalkan larinya lebih dari 5 kilo, ini bisa dicoba sih, kayak gitu. Atau misalkan buat kalian yang kalian yang mau maraton, ini the best sih, mending kayak gitu. Jadinya lebih personal dan secara si alamat dari kurir itu dia tuh bisa jauh lebih tepat lagi buat nyampein kontennya. Terus kalau misalkan ada kan yang skeptis juga apaan aja sport gitu. Saya lebih suka minum ini air putih aja gitu. Minum air putih udah aman kok gitu. Terus kan pasti kita suka kesenggol juga egonya. Ya kalau gak percaya mah coba aja gitu lah. Kan suka gitu juga. Nah, daripada kita merespon dengan seperti itu, kita bisa dibikin lebih ini lagi memahami keluhan dari si calon pembeli kita. Yes, saya juga dulu skeptis. Tapi setelah saya coba ternyata kerasanya beda banget loh gitu. Kayak gitu. Terus nyebut harga murah banget, lagi murah dan selain sebagainya cuma 50.000 gitu. Itu bagus? Jawabannya bagus. Tapi bisa lebih ditingkatkan value dari penyebutan harga ini dengan cara seperti ini. Ini satu saset itu cuma 10.000 guys. Jadinya kalau misalkan kalian beli satu kotak itu ada isi 5, satunya itu 10.000. Kalau misalkan kita beli air di GBK, harganya berapa? Berapa ya bangsa? 5.000. Nggak nyampe 10.000 kan? Tuh.
sama aja kayak kita kalau misalkan beli minum di GBK juga 10.000 guys. Jadinya ya ini mah secara value apa lebih murah kok gitu dibandingkan dengan energy gel yang lain gitu. Bisa dibilang seperti itu pembawaannya. Nah, ini breakdown produk dan panduan penggunaan ini paling kita skip dulu teman-teman karena ini tinggal teman-teman baca aja nantinya. Nah, terus cara konsumsi yang benar gitu. Nah, balik lagi, ada satu kreator teman-teman yang dia tuh mungkin mau afiliasiin EJ Sport juga, tapi ternyata dia cara konsumsinya nggak tepat. Jadi dia lari gitu kan. Ah, saya lelah gitu. Udah kayak gitu tuh dia minum air. Airnya tuh warnanya ya warna agak kemerahan gitu gitu. Apa ini? Ini adalah minuman berenergi dari EJ Sport. Saya langsung, kok gitu? Ternyata dia dicampurin EJ Sport pakai air, teman-teman. Gak tahu nih boleh apa enggak sebenarnya, tapi sebenarnya bagusnya itu dikonsumsi secara langsung. Jadi tinggal kita sobek begini, gak perlu berhenti, terus langsung serut gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ngerasa agak seret ya baru minum air. Karena ya apa namanya tuh kan ya agak ya teman-teman tahu tah teksturnya tuh kalau misalkan ke tenggorokan kayak gimana gitu. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang merasa seret, jadinya boleh minum air. Terus, nah jangan lakukan kebiasaan orang Indonesia teman-teman. Apalagi kalau udah lari di jalan, apalagi udah rame-rame gitu. Banyak kejadian di luaran sana teman-teman, bukan di sini kali ya. Jadi abis event lari itu ya sampah berserakan. Nah, jangan sampai teman-teman ketika mengkonsumsi aja seperti itu sasetnya dibuang. Bang Syah aja nih teman-teman, Mas Syah aja nih, ketika dia TikTok Cisadon 4 kali, di kantongnya tuh di rompi sebelah sininya tuh ada 4 biji aja Sport, tapi kosong. Karena apa? Dia buang buang sasetnya di kantong dulu gitu, baru dibuang setelah mau pulang gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts. Nah, jadi udah set, set, udah gitu. Kenapa harus ditunjukin seperti itu? Karena kita juga harus memperlihatkan kepraktisannya juga gitu. Baik. Nah, kita ngomongin psikologi pembeli gitu. Jadi pembeli itu bukan bukan selalu dia itu pengguna produk juga ya teman-teman gitu. Jadinya kita bisa mengubah strategi kontennya kita. Gak cuma harus kayak ayo beli 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 dan segala segala macamnya. Tapi bisa di tailor atau bisa didesain menyesuaikan target pasarnya kita. Bisa ngejar ke pelari aktif. Kalau misalkan yang pelari aktif berarti ngomongin tentang masalah-masalah lari yang jarak jauh. Tadi kan Mas langsung bilang siapa yang long run, bla bla bla, bla, siapa yang abis TikTok gitu. Apa namanya itu curug tilu dan lain sebagainya gitu. Tahu gak pentingnya fueling ketika kalian mau TikTok itu gimana gitu. Nah, bisa dibikin konten seperti itu. Atau misalkan mau yang dengan vibes-vibes bucin gitu, pasangan pelari gitu kan. So sweet banget ya gitu. Misalkan ketika lari maraton atau enggak half maraton deh, jangan maraton, half maraton kita ini tukeran aja sport beda rasa gitu. Kamu yang banana, aku yang jeruk gitu. Biar lebih so sweet kita mungkin gini. Ya itu bisa bebas lah teman-teman ya. Atau misalkan bentuknya gak usah lebay kayak gitu, bikin hadiah gitu. Kayak misalkan pacarnya mau ikutan BTN Jakim, terus kamu bikin konten, aku mau kasih support gitu. Salah satunya adalah dari berbagai macam sepatu atau atribut lari, ada EJ Sport, kayak gitu. Atau misalkan pelari pemula gitu. Nah, biasanya kalau pelari pemula itu kita bawain konten-konten edukasi, gak terlalu intimidating lah gitu misalkan. Kayak misalkan saya pernah tuh lihat kontennya Dokter Tirta, dok boleh gak kita buka puasa pakai EJ Sport gitu? Karena saya sambil lari bisa, bisa plenger kata kata Dokter Tirta ya.
Nah, tapi ya itu kan dibawakannya secara komedik ya, meskipun yang ngomongnya agak kenceng ya Dokter Tirta kayak gitu. Tapi ya itu gitu teman-teman bisa dibikin bentuk edukasi. Atau misalkan penonton penasaran gitu. Banyak orang yang ngelihat di FYP EJ Sport, EJ Sport, EJ Sport. Nah, bikin konten dengan angle seperti itu. Kalian pasti pusing kan? Ngelihat di FYP EJ Sport, sebelah sini EJ Sport, event lari EJ Sport. Mau tau gak EJ Sport itu seperti apa? Nih, saya kasih tahu. Kayak gitu misalkan. Nah, terus ini ada trigger dan juga hambatan pembelian teman-teman gitu. Jadi ini buat acuan aja gitu. Kayak misalkan ada orang yang pengen tahu efeknya, tapi kayak misalkan dia tuh takut, takut mual, mau yang aman. Oh, tenang aja guys, ini aman dan kalau misalkan kalian coba, pastikan kalian itu misalkan ada fondasi dulu gitu, minum dulu atau misalkan setidaknya sebelum beberapa waktu sebelum olahraga kita konsumsi makanan berat dulu sedikit gitu supaya kalian nggak terlalu berat di bagian perut tapi nggak juga kalian mual dan lain sebagainya gitu. Terus banyak juga kan yang kayak bilang, aduh 50.000 mahal, tadi bisa dibawain. Ini satu saset 50.000 tuh isinya 5 saset loh, jadi satu sasetnya itu 10.000. Kalau beli air itu pun sama gitu. Dan nggak usah kalian setelah dari GBK nyimpang ke mana gitu, ke Gultik gitu. Karena apa? Energi kalian pasti masih ada gitu. Tapi meskipun kalian ujung-ujungnya ke Gultik juga sih gitu. Nggak masalah sih, tapi kayak bisa dibikin value-nya seperti itu. Terus kayak yang banyak juga yang bilang ini mau buat atlet pro. Enggak kok, ini semua pelari bisa. Yang penting konsumsinya dengan baik gitu. Dikasih tahu caranya gimana gitu. Atau misalkan ada yang bilang ah nggak berasa gitu. Masa udah dicoba gak? Beneran dicoba gak? Karena kalau misalkan saya juga dulu ragu nih, takutnya gak berasa, takutnya sama aja. Tapi ternyata bener-bener kerasa banget bedanya seperti apa gitu. Bikinlah konten perbandingan. Lari 10 kilometer dengan EJ Sport dan tanpa EJ Sport. Nah, saya juga rencananya mau bikin seperti itu dengan Masyah, teman-teman. eh, Orang mageran versus orang aktif, tapi yang aktif itu pakai EJ Sport dan yang gak aktif itu pakai juga gitu. Kayak misalkan ada perbedaannya gak seperti apa gitu. Kita mau bikin juga seperti itu, teman-teman. Terus gimana caranya bikin strategi, bikin konten dan juga kayak misalkan pakai memanfaatkan footage teman-teman gitu ya. Karena kan pasti teman-teman kalau misalkan event lari dan lain sebagainya sering banget tuh kita ngerekam-rekam, bikin konten dan segala macamnya gitu. Nah, ini ada 6 contoh model konten Aja Sport, teman-teman. Dan ini fungsinya juga beberapa macam, teman-teman. Pertama adalah impresi pertama atau first impression. Di sini fungsinya adalah kita memperluas jangkauan dari promosi kita tentang Aja Sport gitu. Misalkan contoh kontennya adalah cerita tentang reaksi awal ketika kita menggunakan Aja Sport. Terus yang kedua ada problem opener, berarti ngomongin tentang Aja Sport itu bisa jadi solusi dari masalah-masalah berkaitan dengan kegiatan olahraga atau race rutin gitu. Nah, bentar lagi kan bakal ada BTN Jakim, terus ada acara-acara lari lainnya, kayak misalkan yang deket-deket ini tuh adalah Klub Lari Saker Volume 8 ya, Kak Syahya. Itu bulan depan di minggu kedua gitu. BTN Jakim juga kurang lebih sama ya di minggu kedua, minggu ketiga juga belasan Juni gitu. Nah, kan kita pasti kalau misalkan ikutan latihan kan, ada rutinitasnya kan. Nah, itu bisa dijadiin konten juga, tunjukkan rutinitasnya gitu. Sebelum melakukan race dengan cara kita di situ juga menyelipkan aja sport gitu. Kayak misalkan aku latihan mau apa maraton 42,5 kilometer, tapi ini adalah race pertama saya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, saya disuruh latihan. Latihan day 1. Status 5 pace saya adalah pace keong 12 menit. Hari kedua, pace naik di 11 menit. Terus misalkan day ketiga, kayaknya kalau misalkan pace ini sehari cuma naik 1 menit kurang nih. Sepertinya saya harus harus latihan lebih keras lagi.
Akhirnya apa? Bikinlah konten lari di day ketiga, terus merasa capek, terus kayak, kak, set, aja sport. Misalkan kayak gitu bisa, rutinitas larinya. Terus juga ada edukasi kategori, edukasi tentang manfaat olahraga, tentang lari. Jadi kontennya tentang lari, misalkan. Cara melangkah yang benar, atau cara milih sepatu untuk race yang macam-macam. Kayak misalkan trail run, maraton kan pasti beda tuh sepatunya gitu. Tapi teman-teman juga bisa masukin konten edukasi tentang e-sportnya juga gitu, tentang produknya. Jadi gak cuma kayak kontennya yang gitu-gitu doang, tapi itu bisa dibikin tentang edukasi kategori si produk ini. Terus review kontekstual gitu. Jadi ngomongin tentang manfaat e-sport ketika kondisi seperti apa gitu. Atau misalkan community. Nah, komunitas berarti kan gini, saya pernah lihat juga dari salah satu konten kreator yang ada di grup kita nih teman-teman. Jadi dia itu lagi lari nih barengan. Terus kayak nanya-nanya ke orang-orang yang lari, gimana nih, mau aja sport gak? Kayak bagi-bagi produk dan segala macamnya yang memang itu tuh bisa membangun komunitas dan juga trust dari si produknya juga gitu. Gak cuma buat si kreatornya, tapi buat produknya juga. Kayak gitu. Terus, ya ini contohnya, contoh apa nama itu, contoh skripnya gitu. Kayak misalkan, aku nyobain energy gel pertama kali dan ini jauh banget dari ekspektasiku. Terus kayak ini apa, setelah masuk, jujur awalnya saya ragu gitu ketika lihat di etalase, kayak ini tuh apaan sih gitu, atau misalkan pas dicoba dibuka kok teksturnya nggak kayak minuman ya. Tapi ternyata guys, ini tuh gel. Terus pas kita minum tuh dia rasanya bla 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 bla, bisa dibikin seperti itu. Dan rasanya sih lebih bertenaga, dan overall dengan harga 10.000 per saset ini worth it sih. Kalau misalkan kalian mau juga, link di, atau misalkan link di bio, klik keranjang gitu karena pakai ini gitu kan. Atau misalkan di sini ada yang teman-teman pakai bikin kontennya di Instagram gitu, masuk ke link di bio gitu, pakai link yang ini, kodenya segini, bisa seperti itu juga kayak gitu. Nah, ini juga banyak juga teman-teman hooknya juga, kayak misalkan rutinitas. Nah, hooknya di awal bisa dibikin seperti ini. Ini semua yang aku bawa ke Jakim ini, atau misalkan get ready with me, BTN Jakim, ayo 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 ayo, ayo. Gitu. Pakai rompi, ayo ayo ayo, pakai apa namanya tuh yang ini tuh, ya no angkanya. Ya itulah pokoknya. Pakai sepatu, ayo ayo ayo, ayo. Apa? Wes, Pakai dapat vest, kan? ayo ayo ayo. Misalkan kayak gitu kan bisa dibikin seperti itu. Atau misalkan Eja Sport 2 biji, siap gitu. Bikin rutinitas seperti itu. Atau edukasi kategori, jelasin tentang energy gel itu apa gitu. Terus review kontekstual. Sebulan nyobain aja sport. Ini review jujur saya gitu. Ya, kasih tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa. Karena orang bakal lebih percaya kalau misalkan disebutin kelemahannya dulu. Kayak misalkan aja sport kelemahannya adalah harganya kemurahan. Atau misalkan rasanya kurang banyak. Gak ada rasa stroberi gitu kan. Kayak gitu. Cuma ada banana dan jeruk gitu. Ya misalkan kita jelasinnya seperti itu ya bebas ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Tapi kelebihannya apa? Saya bisa lebih kuat lagi ketika long run dan lain sebagainya. Terus community dan trust gitu. Ini kayak misalkan hooknya adalah teman lari aku banyak yang nanya soal ini loh. Jadi oke, aku share ya, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh konten-kontennya teman-teman. Persiapan race gitu. Ada dari Mas Tulip Plontos ya. Sport styler lagi, gak culture habis sport styler. Cuk, wes disamene kene, cuk. Iki laris lah mabuk di kabeh lagi. Ya tengok soalnya tak go sak menake ini bebek. Halo. Seperti biasa be, kita akan review penceng. Kewaget aku be bang. Mulai Jumatan pas ngentang-ngentang ya. Moro no pakai dengar apa megedene sami. Subtitle bisa di-download secara terpisah ya teman-teman. Karena saya juga gak ngerti. Jasa Prot gitu, kata Mas Rudiansyah.
Ya itu, tapi ini ngomongin tentang persiapan race-nya misal.